Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Putri dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi fisik Indonesia. Ibu harap kalian tetap semangat ya. Yuk simak video ini sampai selesai. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian kondisi geologi Indonesia, mampu menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi, mampu menyimpulkan kondisi iklim di Indonesia, mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif angin muson, serta siswa mampu membuat alat penunjuk arah mata angin dari bahan kertas. Coba kalian lihat gambar ini. Indah bukan? Ya, ini merupakan kekayaan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman fisik. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak dan karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya, serta mempunyai hubungan yang erat dengan segala aktivitas manusianya. Yang pertama yaitu kondisi geologi Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu negara ditinjau dari keadaan lapisan batuan. Secara geologis, Indonesia adalah negara yang terletak di antara beberapa lempengan bumi dan beberapa dangkalan laut. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Itulah mengapa Indonesia berada di zona Ring of Fire atau lingkaran api dunia. Lalu, apa yang dimaksud dengan lempeng? Lempeng dianggap sebagai pondasi dari lapisan tempat aktivitas manusia saat ini. Tumbukan antar lempeng menghasilkan gempa bumi tektonik, vulkanik, dan gelombang tsunami. Yuk kita simak bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal, namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Nah, sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi karena lempeng saling bertumbukan sehingga menghasilkan getaran sampai ke permukaan bumi. Dari kenyataan tersebut, Indonesia terbagi menjadi kawasan geologis sebagai berikut. Yang pertama, daerah dangkalan Sunda meliputi Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Daerah dangkalan Sahul meliputi Indonesia bagian timur seperti Papua dan sebagian Maluku. Sedangkan daerah peralihan antara dangkalan Sunda dan Sahul yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa bumi? Berikut cara untuk mengurangi risiko akibat bencana gempa bumi. Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama.
Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri, serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa, selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Selain itu, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Berikut ini infografis cara menyelamatkan diri saat gunung meletus. Sebelum kita membahas bentuk muka bumi dan keadaan iklim di Indonesia, yuk jawab dulu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.